Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, salam Pancasila. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, yang saya hormati Dewan Juri Kompetisi Pidato Nasional tahun 2024, yang saya hormati Panitia dan penyelenggara Kompetisi Pidato Nasional tahun 2024. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, dan juga nikmat tak terhingga kepada kita semua. Dewan Juri yang saya hormati, izinkan saya, Rizka Ramadhani Afifah dari Man Sukoharjo, menyampaikan pidato dengan tema moderasi beragama dan juga Pancasila dalam pandangan Gen Z. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian hingga retaknya hubungan antar umat beragama merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Komentar buruk atau komentar yang menyudutkan suatu agama berseliweran di sosial media. Pesatnya perkembangan teknologi menyebabkan sosial media tidak dapat terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, Indonesia memiliki keberagaman etnis, suku, budaya, dan juga agama, menjadikan Indonesia memiliki tantangan yang besar dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan. Ujaran kebencian saat ini telah menjadi permasalahan hukum dan sosial. Di era globalisasi yang didukung dengan media informasi tanpa batas, banyak pihak dengan dalih kebebasan berekspresi melanggar hak asasi. Mengeluarkan ujaran atau ungkapan tentang suatu agama tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Padahal setiap agama memiliki simbol-simbol yang sakral dan haram untuk diusik. Apabila salah satu simbol tersebut diusik, dihina, dilecehkan, maka akan mendapatkan kecaman yang keras dari pemeluk agamanya. Namun, saat ini masih ditemukan kasus-kasus penodaan agama melalui sebuah karya, pidato politik, ataupun sosial media. Lainnya kasus saling menghina, menyesatkan, bahkan menghasut untuk melakukan tindakan anarkis. Namun, tindakan tersebut belum mendapatkan kejelasan secara hukum, belum mendapatkan tindakan yang tegas dari hukum. Padahal tindakan-tindakan tersebut tidak hanya merugikan, tidak hanya berdampak pada diskriminasi dan juga kekerasan saja, namun berdampak pada disintegrasi dan disharmonisasi sosial. Sebagai negara yang berdiri di atas kemajemukan, perlu adanya perhatian terhadap faktor-faktor yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, konstitusi, dan juga demokrasi, sehingga tindakan ujaran kebencian yang menjadikan perpecahan bangsa dapat ditindak secara tegas. Di tengah dinamika global dan berbagai pergolakan internal, Pancasila dan moderasi beragama menjadi fondasi bagi bangsa ini. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang memiliki 5 sila dengan berkomitmen ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi dan sosial. Di sisi lain, moderasi beragama mengajak umat beragama melakukan pendekatan secara moderat. Moderasi beragama bukanlah sekedar penerimaan tanpa kritis terhadap suatu keyakinan, namun melainkan panggilan untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, membawa pesan-pesan universal tentang cinta, perdamaian, kerukunan, dan keadilan ke dalam praktik nyata. Dalam konteks relasi Pancasila dan moderasi beragama, terdapat peraturan Presiden nomor 58 tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama. Hal ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat Indonesia yang harmonis, rukun, dan damai sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk mencapai cita-cita yang mulia tersebut, setidaknya terdapat 4 indikator utama untuk mengukur keberhasilan moderasi beragama. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Hal ini menegaskan kepada setiap warga negara untuk mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan juga golongan. Dalam konteks agama, hal ini berarti menghormati dan menghargai orang lain dalam melakukan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa adanya tekanan dan juga diskriminasi. Toleransi sebagai indikator kedua merupakan kunci utama menciptakan masyarakat yang harmonis. Masyarakat yang toleran akan mampu menerima perbedaan dan menghormati hak orang lain untuk beragama sesuai dengan keyakinan mereka. Ini mencakup sikap terbuka terhadap diskusi dan dialog antar agama dalam mempromosikan saling pengertian dan penghormatan. Indikator yang ketiga yaitu anti kekerasan. Moderasi beragama menolak segala bentuk tindak kekerasan, karena sejatinya kebebasan beragama tidak dapat digunakan sebagai alasan dalam melakukan tindak yang merugikan orang lain maupun membahayakan orang lain.
Yang keempat, penerimaan terhadap tradisi adalah aspek penting dalam moderasi beragama. Hal ini mencangkup pengakuan terhadap tradisi-tradisi keagamaan yang menjadi bagian integral dari identitas suatu masyarakat. Dengan memahami dan menghormati tradisi ini, masyarakat dapat membangun hubungan persatuan yang kuat dan harmonis di tengah perbedaan. Integrasi Pancasila dan moderasi beragama dapat membawa dampak positif yang besar bagi kemajuan bangsa Indonesia. Pendekatan moderasi beragama juga akan membentuk masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Dengan mengajak umat beragama untuk memahami ajaran mereka dengan bijak, kita dapat meminimalkan risiko konflik dan kesalahpahaman yang seringkali muncul dari interpretasi yang ekstrim, terutama di sosial media. Dengan menghargai esensi moderasi beragama, Indonesia juga mengutamakan nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, perdamaian, dan persatuan. Dalam konteks global, integrasi Pancasila dan moderasi beragama menjadikan Indonesia sebagai contoh yang menginspirasi. Keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan persatuan dan juga mewujudkan kesejahteraan bersama dapat menjadi model bagi negara-negara lainnya yang berjuang mencapai stabilitas di tengah kompleksitas keberagaman mereka sendiri. Sebagai pemersatu untuk Indonesia maju, Pancasila dan moderasi beragama bukanlah sekedar konsep, melainkan komitmen nyata untuk membangun masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Melalui integrasi nilai-nilai ini, Indonesia bergerak maju menuju masa depan yang lebih cerah dan bermakna untuk seluruh masyarakatnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Rizka dari Man Sukoharjo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.